record. Oke, lupa terus. Oke. Nah, untuk mengukur seberapa jauh penurunan kualitas dari energi ketika dia berpindah, suatu panas ketika dia berpindah, akhirnya Clausius mempropos suatu besaran yang disebut dengan entropi. Jadi suatu besaran yang disebut dengan entropi. Nah, konsepnya adalah driving force dari perpindahan panas itu apa? Faktor pendorong adanya perpindahan panas itu karena apa? Apa yang mendorong adanya perpindahan panas? Tekanan. Perpindahan panas? Suhu, Pak. Apa? Apa yang keras? Suhu bukan, Pak? Temperatur atau suhu. Jadi yang mendorong adanya perpindahan panas adalah karena perbedaan suhu. Gitu. Bagaimana panas berpindah? Panas berpindah karena adanya perbedaan suhu atau perbedaan temperatur antara dua benda atau dua tempat. Gitu kan? Konsepnya seperti itu. Nah, maka ya mudah saja untuk menentukan kualitas dari energi, untuk menentukan kualitas dari suatu penurunan energi yang sedang berpindah, derajat kualitasnya, Clausius mempropos ya sudah, simpel saja. Tinggal berapa panas yang berpindah dibagi dengan temperaturnya pada saat perpindahan terjadi. Itu kuantifikasi dari entropi yang dipropos oleh Clausius. Gitu, bahwa bahwa entropi kualitas panas yang sedang berpindah itu setara dengan energi dibagi dengan temperaturnya. Jadi entropi itu adalah panas yang sedang berpindah dibagi dengan temperatur pada saat perpindahan. Itu definisi matematik dari entropi. Nah, dari sini kita dapat makna fisik bahwa entropi itu adalah suatu properti intrinsik atau suatu properti yang dimiliki oleh suatu benda yang menunjukkan bahwa jadi entropi itu setara dengan ketidaktersediaan energi dalam sistem. Jadi penurunan energi yang dapat dimanfaatkan, energi yang dapat dikembalikan. Gitu. Jadi ini definisi secara kalimatnya seperti ini. Entropi adalah properti intrinsik dari suatu benda yang dimana dia mendefinisikan bahwa peningkatan ketidaktersediaan total energi dari suatu sistem secara kuantitatif diekspresikan sebagai peningkatan entropi. Jadi entropi itu derajat ketidaktersediaan. Ada yang bilang derajat ketidakteraturan. Sebenarnya bukan ketidakteraturan ya, tapi karena entropi itu basisnya adalah energi yang menyebar, energi yang berpindah, energi yang sedang berpindah. Jadi panas yang sedang berpindah, gitu ya. Karena panas yang berpindah itu mengalami penurunan kualitas, makanya orang sering menyebutnya derajat ketidakteraturan. Padahal ya mungkin kurang tepat ya kalau ketidakteraturan.
tapi derajat penyebaran suatu energi atau derajat ketidaktersediaan suatu energi, total energi. Nah, entropi ini memang agak sulit untuk dibayangkan karena energi saja sudah abstrak gitu ya. Kalau kita bicara energi itu kan kita nggak bisa melihat bendanya apa, tapi kita bisa merasakannya bahwa energi itu ada. Entropi ini lebih abstrak lagi. Ini konsep satu tingkat di atas energi, jadi ya agak sulit untuk dibayangkan. Jadi intinya ini adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat kualitas atau derajat ketidaktersediaan suatu energi yang sudah berpindah. Gitu. Nah, jadi entropi didefinisikan sebagai itu delta S sama dengan delta Q per T. Entropi ini adalah besaran fungsi keadaan juga, sehingga tidak bergantung jalannya proses, hanya bergantung pada kondisi awal dan akhir. Gitu. Sehingga kalau siklus, delta S siklusnya berapa? Kalau siklus, delta S siklusnya jadi 0. 0 ya. Nah, tetapi yang berbeda dari konsep energi, yang berbeda dari konsep energi, di konsep entropi ini, karena dia terjadi pada saat dia terjadi karena adanya apa tadi, energi yang sedang berpindah, gitu kan? Kalau sesuatu sedang berpindah, maka pasti akan ada apa? Terbuang. Yang namanya berpindah pasti ada keadaan awal dan akhir, Pak. Kalau berpindah atau serah terima energi. Kan panas, kan kita bicara tentang panas yang sedang dipindahkan ya. Jadi kalau panas yang sedang dipindahkan, maka ada suatu sumber panas atau suatu sistem atau suatu benda yang memberikan panas, dan ada benda lain yang menerima panas. Kan itu konsep perpindahan atau konsep serah terima panas kan seperti itu. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Ada pemberi panas dan ada penerima panas. Nah, entropi secara keseluruhan melihat dari kedua sisi. Entropi keseluruhan itu melihat dari kedua sisi, baik dari sisi pemberi panas maupun dari sisi penerima panas. Gitu. Jadi kalau kita melakukan perhitungan entropi, kalau kita melakukan kuantifikasi entropi, maka kuantifikasi itu harus dilihat dari dua sisi karena panas sedang berpindah ini. Panasnya berpindah dari sumber yang memberikan panas dan penerima panas. Jadi entropinya harus dilihat dari kedua sisi, baik dari sisi pemberi maupun sisi penerima. Misalnya, ada dua benda, yang benda A panas, benda B dingin. Dikontakkan sehingga terjadi perpindahan panas. Maka kita harus melihat bagaimana entropi dari sudut pandang pemberi, si benda A ini, dan bagaimana entropi dari sudut pandang si penerima ini. Gitu. Nah, kalau kasus lain, kalau kita sedang membuang panas ke lingkungan, di AC kemarin misalkan, di sistem AC atau di sistem refrigerasi kemarin, kita membuang panas ke lingkungan. Maka pemberinya siapa, penerimanya siapa?
Bagaimana? Bagaimana? Kalau kemarin kita ambil contoh AC kemarin, ya, atau kulkas. Bagaimana? Pemberinya yang di dalam kulkasnya, penerimanya yang di luar kulkasnya begitu, Pak. Pemberi panasnya, Yang sistem refrigerasinya kan? iya, Pak, sistemnya, Pak. Kemudian penerima panasnya, Lingkungannya, Pak. lingkungan. Jadi pemberi panasnya adalah sistemnya, karena sistem refrigerasinya yang membuang panas ke lingkungan. Nah, penerima panasnya lingkungan. Gitu. Jadi harus dilihat dari dua sudut pandang. Gitu. Oke, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Mungkin konsepnya agak rumit untuk apa namanya? Konsepnya agak rumit untuk dipahami, tetapi bagaimana cara mengkuantifikasinya, bagaimana cara menghitungnya itu sangat gampang sebetulnya. Karena kita sudah membahas tentang hukum satu termodinamika, sudah membahas tentang panas, maka entropi itu sebenarnya jadi sangat gampang. Ini jadi sebetulnya delta S itu tinggal integral dari dq per t. Intinya sih seperti itu saja. Oke, entropi ini merupakan sistem entropi ini adalah suatu fungsi keadaan, sehingga kalau kita lihat satu siklus, kalau satu siklus entropinya adalah 0. Kalau entropinya ini kalau kita lihat siklus saja. Tetapi ingat bahwa siklus ini dia ada interaksi dengan sistem lain nggak? Misalnya kita perhatikan siklus Carnot misalkan. Atau mesin bensin lah, siklus Otto. Siklus Otto entropi siklusnya pasti 0, Pak. 0 karena dia siklus. Tetapi mesin Otto berinteraksi dengan sistem lain atau tidak? Sistem lainnya maksudnya kayak gimana nih, Pak? Kan di siklus Otto itu ada pemasukan dan pembuangan panas. Gitu kan ya? Nah, Iya, Pak. itu berarti siklus Otto berinteraksi panas nggak dengan sistem atau dengan benda lain, atau dengan dengan sistem lain ataupun dengan sesuatu yang lain. Berinteraksi, ya, Pak. Dengan pemberi panas. Dengan pemberi panas. Ada lagi? Berinteraksi sama mesinnya, Pak. Berinteraksi panas dengan yang mana? Kan siklus itu ada di dalam mesinnya. Oh. Nah, ketika dia buang panasnya kemana? Lingkungan, Pak. Ke lingkungan. Berarti si sistem ini, sistem mesin ini, siklus ini atau mesin ini berinteraksi panas dengan lingkungan. Maka akan ada
entropi. Ada dua sudut pandang entropi. Dari sudut pandang mesinnya, dari sudut pandang siklusnya yang pasti bernilai berapa? 0. Dari siklusnya bernilai 0. Tetapi dari sudut pandang lingkungan bisa jadi tidak 0. Gitu. Jadi intinya kalau ada jadi intinya kan yang namanya panas itu kan kalau kita kembali ke definisi panas, panas itu apa definisinya? Masih ingat definisi panas? Kalor Pak, usaha, kerja. Hukum satu termo, definisi panas? Energi yang sedang Berpindah. Berpindah, energi yang berpindah, Pak. berpindah. Jadi kalau kita bicara panas, berarti energi yang sedang berpindah. Gitu ya. Kalau kita bicara panas, pasti itu adalah energi yang sedang berpindah. Kalau berpindah, pasti ada titik awal dan ada titik akhir. Ada pemberi, ada penerima. Gitu. Ada pemberi dan ada penerima. Maka entropinya tadi saya bilang dari sudut pandang pemberi dan sudut pandang penerima. Bisa jadi sistem dengan sistem, benda dengan benda, atau sistem dengan lingkungan, tergantung interaksi panasnya bagaimana. Tadi kalau kita bicara tentang kulkas yang membuang panas, sistemnya adalah sistem refrigerasi itu sendiri, partnernya atau partner interaksinya adalah lingkungan. Mesin bensin, mesin oto, sistemnya adalah benda itu sendiri, partnernya atau penerima panasnya adalah lingkungan. Gitu. Nah, karena panasnya sedang berpindah, maka jumlah panas yang dilepas oleh sistem 1 akan sama dengan yang diterima oleh sistem 2. Atau kalau penerima panas lingkungan berarti ya panas yang diterima oleh lingkungan. Ingat itu hukum neraca energi saja, bahwa panas yang dilepas akan sama dengan panas yang diterima. Oke. Jadi karena perpindahan kalau misalkan perpindahannya adalah sistem 1 ke sistem 2, maka sistem 1 ada ini delta S sama dengan Q per minus Q per T1 karena dia melepas panas, sistem 1 melepas panas sehingga Q-nya negatif. Sistem 2 karena dia menerima panas menjadi Q per T2. Q totalnya tinggal delta S1 ditambah delta S2. Begitu. Oke? Nah, sekarang oke, delta S itu bukan fungsi delta S merupakan fungsi keadaan. Delta S merupakan fungsi keadaan, tetapi Q-nya fungsi keadaan atau bukan? Bukan, Pak. Dia bukan fungsi keadaan. Maka setiap perubahan proses, Q-nya bisa berbeda-beda. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat delta S untuk perubahan keadaan. Perubahan keadaan atau perubahan kondisi ada berapa, masih ingat? Perubahan kondisi atau perubahan keadaan ada berapa cara? 4, Empat, Pak. Ada 4. Yang pertama apa? Isobarik, Pak. Isobarik. Sobari. Oke. Kalau isobar Q-nya apa? Rumus Q-nya masih ingat?
Isobar Delta maksudnya? U plus W, Pak. Sama dengan Iya, sama dengan delta H. delta H. Sama dengan CP delta T. CP CP delta T. kali delta T. Atau sebetulnya integral CP kali DT. dt. Nah, kalau Q-nya adalah integral CP dt, maka delta S-nya kan integral dq per T kan? Oke, ini integral CP dt per T. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Yang kedua. Yang kedua apa? Isotherm. Isotherm. Kalau isotherm, Q-nya Sama dengan Q sama dengan W. I sama dengan W sama dengan NRT ln ln P1 per P2. integral sorry. Ini apa? NRT Dan P1 per P2, Pak. P2. Oke. Maka delta S-nya integral dq per T kan? Ya, Pak. dq-nya itu apa? NRT. Enggak, kita dapat waktu itu kita dapat NRT itu dari mana sih? Q akhir kurangi Q awal, Pak. NRT per P dp ya? NRT per V dv ya? Ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak, sama, Pak. Nah, maka di sini delta S-nya adalah integral NRT per V dv Seperti. dikali seperti itu ya. Jadi T-nya bisa dicoret. Tinggal NR per V NR dv per V ln dan V2 per V1. V1 atau NR ln P1 per P2. per P2. Apalagi? Isokorik, Pak. Isokorik. Isokorik Q-nya apa? Delta U. Delta U sama dengan CV delta T. CV kali delta T. Atau ini adalah integral CV kali ECV DP. integral delta S-nya integral dq per T ini menjadi integral CV delta T. Itu. D per T. T. Tergantung apakah CV-nya konstan atau tidak. Ini kalau CP-nya kalau CP-nya konstan, kalau kalian ambil CP rata-rata, maka di sini delta S menjadi CP ln T2 per DV ln T1.
Ini kalau ini berlaku kalau CP-nya CP konstan atau CP-nya CP rata-rata. Di sini maka untuk isokorik deltanya sama dengan CP kali ln T2 per T1. Gitu. Yang keempat, apa? Adiabatik, Pak. Adiabatik. Adiabatik, I sama dengan Q 0. 0, sehingga delta S-nya Integral 0. integral 0, jadinya Nol. 0. Udah, begitu saja. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu untuk isobarik dan isokorik apakah tidak dikalikan dengan mol begitu Pak? Oh, iya, semua sebetulnya semuanya dikali, sorry ya, iya. Semuanya dikali mol sebetulnya. Oh Ya. iya, baik, terima kasih. Semuanya dikali mol. Kalau S-nya kalau kapital ya. Saya kelupaan terus. Iya. And ya. Oke. Itu saja sebetulnya konsepnya. Jadi ini isotermal, ini isobar. Kalau CP-nya konstan, jadi tinggal CP ln T2 per T1. Kalau CP-nya tidak konstan, CP-nya polinomial fungsi temperatur, jadinya tinggal diintegralkan saja. CV-nya juga sama. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk tadi kan Bapak bilang kalau misalnya asumsi yang di catatan Bapak di sebelah kanan itu asumsinya kalau CP-nya itu konstan ya, Pak ya? Ya. Nah, memangnya CP di sini sebenarnya dia bisa dinyetak apa aja ya, Pak ya? Nah, jadi sebetulnya kapasitas panas itu sebetulnya berubah fungsi temperatur. Sebetulnya. Kapasitas panas baik CP maupun CV sejatinya tidak konstan sebetulnya. Sebetulnya tidak konstan. Air misalkan CP air di suhu 25 dengan CP air di suhu 100 itu sebetulnya berbeda. Sebetulnya gitu ya. Kalau kita lihat kalau kita lihat secara detail atau secara detail atau secara apa istilahnya? Secara teliti CP-nya itu berbeda. Makanya orang memformulasikan CP itu sebagai bentuk polinomial fungsi temperatur. Gitu. Tetapi untuk alasan praktis, karena perbedaan CP-nya itu kalau fasanya masih sama, itu perbedaan CP-nya tidak berubah terlalu jauh, maka kita bisa menggunakan CP rata-rata.
Bentar, saya buka buku termo lagi. Mana? 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 Nah, ini misalkan si heat capacity of gas, heat capacity of solid, heat capacity of liquid. Nah, ini misalkan. Nah, ini karena kapasitas panas suatu benda, kalau kita lihat angkanya secara teliti, sebetulnya tidak konstan. Gitu. Makanya orang memformulasikan salah satunya seperti ini, meskipun ada bentuk lain juga. Gitu. Tetapi kemudian pada rentang temperatur tertentu, perubahan nilai Cp-nya tidak terlalu signifikan. Perubahan Cp-nya tidak terlalu signifikan. Kalau jika demikian, misalkan air pada fasa cair, gitu ya, perbedaan Cp-nya tidak terlalu signifikan. Makanya kita bisa menggunakan Cp rata-rata ini. Kita bisa gunakan Cp rata-rata. Nah, ketika kita menggunakan Cp rata-rata, kita bisa asumsikan Cp suatu zat itu konstan. Gitu. Meskipun sejatinya Cp itu tidak konstan. Panas yang kan kapasitas panas itu adalah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur suatu zat sebanyak 1 derajat. Nah, itu peningkatan 1 derajatnya itu beda-beda kebutuhan panasnya sebetulnya. Tapi pada rentang temperatur tertentu, pada rentang temperatur tertentu, perubahannya tidak terlalu signifikan sehingga kita bisa menggunakan Cp rata-rata. Gitu. Pada saat itu, kalau kita menggunakan Cp rata-rata, maka di situ Cp-nya bernilai konstan. Gitu. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Nah, kita hanya mengenal 4 perubahan ini. Ya. Isobar, isotherm, isokorik, adiabatik. Bagaimana kalau ada perubahan yang tidak mengikuti ini? Kalau ada perubahan yang sembarang, istilahnya perubahan sembarang. Bagaimana caranya? Untuk mengevaluasi entropinya, ya kita dekati. Misalkan ada suatu perubahan sembarang, non-isotermik, non-adiabatik, kita bisa dekati misalkan dengan isobarik terus isokorik, atau isobarik atau dengan adiabatik. Nanti tergantung dari kemudahannya seperti apa. Gitu. Intinya, karena delta S ini adalah fungsi keadaan, kita bisa memanfaatkan proses lain untuk menghitung entropi perubahannya. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ini contoh memanfaatkan entropi pada proses pencampuran.
Oke, misalkan ada zat A dan zat B. Nah, kayaknya sebelum kesini kita coba hitung dulu aja deh. Kita coba manfaatkan rumus-rumus ini untuk menghitung mana ini. Nah, ini yang ini dulu saja. Sebuah mesin panas, jadi ini mesin Carnot ya. Mesin Carnot bertemperatur 600. Ini kan soalnya kalian sudah pernah hitung sebelumnya untuk efisiensinya. Mesin panas menerima sebuah mesin menerima panas ke lingkungan sebuah mesin menerima panas pada temperatur 600 derajat Celcius dan membuang sebagian panas tersebut ke lingkungan pada T2 25 derajat Celcius. Bila setiap jam panas yang dimasukkan 10 kJ, hitung berapa entropi sistem. Entropi sistem berapa? 0, Pak. Entropi sistem 0. Oke, entropi sistem nggak usah dihitung. Nah, sekarang kita hitung entropi lingkungannya. Kapan si mesin panas ini berinteraksi dengan lingkungan? Ketika pelepasan panas, Pak. Ketika pelepasan panas. Jadi berapa entropi lingkungannya? Sebentar, Pak. Rumusnya apa? Entropi lingkungannya? Tinggal berapa panas yang diterima lingkungan dibagi dengan berapa temperatur lingkungan. Gitu. Oke, silakan dihitung. Oh, Pak, mau bertanya, Pak. Silakan. Berarti di sini kita cari dulu T di mana panas itu kalornya dikeluarkan pada saat itu ya, Pak? Berarti yang 25 ini dong, atau gimana? Iya, jadi ya sebenarnya saya salah juga sih. Nggak mungkin panas. Ini kan temperatur lingkungannya ya. Tapi nggak apa-apa lah, asumsikan saja gini. Sorry, bukan temperatur lingkungan. Ini adalah sebenarnya temperatur pembuangan panasnya.
Ini temperatur pembuangan panasnya ini sebetulnya. Tapi kalau temperatur pembuangan panas sama dengan temperatur lingkungan, kayaknya nggak akan bisa ya. Nggak mungkin, sorry. Saya lupa. Saya nggak ngecek itu tadi. Ini jangan 25 deh kalau gitu. Ini 50. Biar logis soalnya. Jadi mesin panas ini menerima panas pada suhu 600 derajat Celcius dan membuang panas ke lingkungan pada T2 50 derajat Celcius. Berarti yang perlu kita cari apa? Asumsi T lingkungan. T lingkungan berapa? Asumsikan saja T lingkungannya. Kalau nggak disebut di soal, kita asumsikan T lingkungannya 25 derajat Celcius. Oke, sudah mengerti? Berarti ini kan kalau misalnya kita nyari delta S itu Q per T kan, Pak? Ya. Berarti T-nya di sini itu 50 derajat Celcius ini. Yang Tergantung kamu mau mencari delta S yang mana? Oke. Delta S umum atau delta S lingkungan? Kalau misalnya delta S lingkungan berarti pakai yang ini kan, Pak? Lingkungan menerima atau memberi panas? Kan dia melepas panas, berarti lingkungan menerima panas. Lingkungan menerima panas. Kalau menerima panas, delta S-nya, Q-nya positif negatif? Oh iya, Pak. Gitu. Pak, mau tanya lagi, Pak? Ya. Mau tanya banyak. Berarti kan di sini kan sistem itu mengeluarkan kalor sebesar misalnya Q out itu yang terima lingkungan. Berarti kalau misalnya kita lihat sistemnya itu sebagai lingkungan yang kita lihat sudut pandangnya kan dia menerima panas. Berarti Q yang diterima itu adalah Q out yang bernilai positif dong, Pak? Betul. Berarti dapatnya 10,57 bukan, Pak, delta S-nya? Nah, saya belum menghitung. Oh iya, Pak. Oke. 10,57 ya. Tapi kayaknya salah, Pak. Nggak apa-apa, kita pegang dulu aja. Yang lain silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Ini kan tidak diketahui molnya, berarti dianggap per mol gitu aja Pak? Ini kan Q-nya satuannya sudah kilojoule. Oh, begitu Pak. Iya, kalau sudah kilojoule berarti molnya sudah masuk di sini. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Ya.
Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Sama? Oke, kita lihat kembali soalnya. Ini kan siklus Carnot ya. Siklus Carnot gambarnya gimana? Yang pertama, pemasukan panas dulu secara isotermal. Isotermal. Kemudian? Kemudian pembangkitan kerja secara adiabatik. Oke, kemudian? Kemudian pelepasan panas secara isotermal. Kemudian? Yang terakhir itu kompresi adiabatik. Kompresi secara adiabatik. Ini ya, gini ya. Oke. Panas masuk dari mana? Dari 1 ke 2. Kalau misalnya yang ya situ. Oke, terus ini pembangkitan kerja ya. Ini key out dari sini. Nah, di soal ini T-nya berapa? Kalau misalnya itu T-nya 600 derajat Celcius. 600 Celcius. Yang rendah T-nya berapa? Yang rendah T-nya 50. Oke, kemudian T lingkungannya? 25. Nah, siklus ini berinteraksi dengan lingkungan di mana? Di key in atau di key out? Di key out. Key out ya. Ini key out-nya dia berinteraksi dengan lingkungan. Gitu. Oke, pertama kita cari dulu delta S sistem atau delta S1. Delta S sistem. Delta S sistemnya gimana? 0, Pak. Kalau siklus langsung 0. Sebetulnya, tapi sebenarnya kalau mau dihitung juga bisa. Kalau mau dihitung, ini berarti apa? Q in per T in kan? Karena dia isotermal ya. Iya, Pak. Ditambah Q out per T out. Kalau kalian hitung ini, dia nilainya pasti 0. Gitu. Q ini berapa? Q-nya 10.000. 10.000 10 kilojoule. Q out-nya berapa? Dapatnya 3.413,52 Pak. Kalau saya. 3.400? 13,52. 13,5. Ini dengan T2-nya 50 ya? Tunggu Pak. 50. Oh enggak. Itu tadi yang kalau misalnya T-nya 25 Pak. Soalnya pakai soal yang lalu. Oh, kalau okay. Iya. Kalau gitu diubah dulu, silakan diubah dulu. 8 Saya izin tanya, Pak. 323. 373 kurang 1 kali T1 0,63 kali 10.000 ya 10.000. Ini maaf izin tanya, Pak. Ya, silakan. Ini untuk kayak ini apa ya? Mau share screen? Enggak mau ini cuma nanya aja untuk memastikan aja. Key in itu sama aja kayak W tambah key out kan, Pak ya? Ya, betul. Oh ya udah. Masih, Pak. Betul. Dapatnya 369,89 Pak. Kalau misalnya Berapa? 369,89. 369,89. 369,89. Itu dapat dari yang apa? W-nya kan
dapat dari efisiensi itu kan Pak. Terus Ya. QI-nya dapat dari I1 Ya. kurang W. Ya, Oke, betul. Pak. Betul. Oke. Nah ya. Nah, kalau dari sistem, Q out ini nilainya apa? Positif negatif? Negatif, Pak. Negatif. Karena Q out sifatnya apa namanya? Karena Q out ini adalah karena Q-nya keluar, gitu ya. Tapi kalau bagi lingkungan, Q out ini positif, Q out ini bernilai yang 3699 ini positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Kenapa? Karena lingkungan menerima panas ini. Sehingga delta S2-nya adalah Q yang diterima oleh lingkungan dibagi T lingkungan. Q lingkungannya berapa tadi? 25. Q lingkungannya? 36. Positif ya. 3699,89. T lingkungannya? T lingkungannya? 298 Pak. 298. Berapa? 12,41 Pak. 12,41. 6. Hah? 12,416. 42 lah. Iya, boleh. Joule per Jadi delta S totalnya berapa? 12,42 12,4. 2 Joule. Itu satuannya Joule atau Joule per Kelvin, Pak? Oh iya, Joule per Kelvin, sorry. Betul, terima kasih. Ini kan Kelvin, ini Joule ya. Soalnya Joule per Kelvin. Nah, Pak Jenny, maaf izin tanya, Pak. ya, silakan. Tadi kan Atalah cari dari efisiensi baru ke W. Terus kalau aku tadi lihat itu kan dari efisiensinya berarti diambil dari yang ideal ya Pak ya? Iya, kan ini Carnot kan? Iya Pak. Baik Ya. Pak, terima kasih. Ya. Ini yang ini, oh saya nggak tuliskan, tapi ini adalah mesin panasnya mesin Carnot. Jadi efisiensinya efisiensi ideal. Gitu. Oke. Nah, apa maknanya delta S total bernilai positif? Tadi delta S itu menunjukkan apa secara fisik? Entropi itu menunjukkan apa? Derajat ketidakadaan begitu Pak. Tidak tersediaan. Ketersediaan ya Pak. Tidak teraturan, ketidaktersediaan dari ketersebaran itu. Di mana secara natural energi itu kan akan derajat ketidaktersediaan, derajat ketidakteraturan itu akan selalu meningkat kan? Ya Pak. Artinya kalau delta S-nya positif, berarti proses ini sejalan dengan proses alam. Artinya kalau delta S totalnya adalah positif, maka proses ini disebut proses yang spontan atau proses yang dapat terjadi secara natural di alam. Benar nggak? Benar kan? Karena panas dari sistem yang bersuhu 50 bisa dibuang ke lingkungan yang suhunya lebih rendah. 25. Bisa berlangsung nggak itu? Bisa Pak, bisa. Bisa. Gitu. Oh, jadi suhu lingkungan di sini tuh maksudnya kayak suhu ruang normal aja ya Pak? Suhu ruang normal, iya. Kalau tidak disebutkan suhu lingkungannya berapa, asumsikan temperaturnya temperatur ruang. Gitu. Oke?
Nah, kalau Oke, delta Pak. S, karena delta S-nya bernilai positif, maka proses ini sejalan dengan proses yang terjadi di alam, atau kita sebutnya sebagai proses yang spontan. Tetapi kalau delta S-nya negatif, maka prosesnya tidak natural, alias tidak spontan. Di alam tidak bisa terjadi, tidak dapat terjadi di alam secara natural. Kalau negatif. Kalau delta S-nya 0, Berarti suhu sistemnya sama lingkungannya sama mungkin, Pak. nah berarti suhu sistemnya sama dengan suhu lingkungan. Artinya apa? Tidak ada yang terbuang, Pak. Dia sistemnya sistem dan lingkungan atau sistem 1 dan sistem 2-nya berada pada kondisi kesetimbangan thermal. Jadi sistemnya adalah sistem yang reversible. Jadi kalau delta S totalnya 0, berarti interaksi panasnya reversible. Gitu. Dia sedang berada dalam kondisi kesetimbangan thermal. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Tadi efisiensinya pakai suhu yang mana per mana ya, Pak? Ini suhu rendahnya, ini suhu tingginya. Berarti langsung per 50 per 600 gitu. Oke, Kelvin dong. Oh iya. Oke, Pak. Kelvin ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Pak izin tanya, Pak. Silakan. Maaf, banyak tanya jadi. Ini Pak, kalau misalnya delta S-nya juga positif, apakah dia bisa dikatakan reversible juga nggak, Pak? Delta S-nya positif. Iya, soalnya kan tadi Bapak sebutin kalau misalnya delta S-nya 0 dalam keadaan kesetimbangan, sehingga itu disebutnya reversible. Terus kalau misalnya dia delta S-nya positif, apa bisa dikatakan reversible juga nggak, Pak? Enggak. Kalau positif itu spontan irreversible. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kan delta S ini kan berarti ada kehilangan kualitas, ada atau penambahan tak tersediaan. Artinya, kalau dia dikembalikan lagi ke kondisi awalnya, jumlah panasnya akan tetap atau akan berkurang? Berkurang, Pak. Berkurang, karena sebagian sudah menjadi tidak tersedia, menjadi tidak dapat dimanfaatkan. Karena jumlah yang bisa dikembalikan itu lebih kecil daripada jumlah awal, maka itu disebut dengan kondisi irreversible. Gitu. Kalau Baik, delta Pak, S totalnya 0, maka derajat ketidaktersediaannya atau derajat penurunan kualitasnya atau derajat tidak teraturannya bernilai 0. Artinya, panasnya bisa berpindah bolak-balik tanpa mengalami perubahan jumlah. Nah, itu yang disebut dengan kondisi reversible. Gitu. Cukup jelas? Sangat, Pak, sangat jelas. Terima kasih. Oke, good. Soal berikutnya. Ini. Suatu besi tuang atau cast iron sebanyak 40 kg didinginkan dari 450 dengan jalan dicelupkan ke dalam minyak sebanyak 150 kg yang temperatur semula 25 derajat Celcius. Tentukan perubahan entropi totalnya. Oke, nah di sini kalau di kasus yang tadi interaksi panasnya antara apa dengan apa? Mesin lingkungan. Antara sistem dengan lingkungan. Kalau yang soal 2 ini, interaksi panasnya? Antara apa dengan apa? Besi dan minyak. Nah, antara besi dan minyak.
Jadi sistem 1 besi, sistem 2 minyak. Gitu. Oke. Jadi itu soalnya ini ya. Ini ada besi, bola besi. Ini ada bola besi. Temperatur awalnya berapa? Temperatur awalnya berapa? 450 derajat Celcius, Pak. Kemudian di sini Dicelupin ke minyak. ada minyak. Minyak warna apa ya enaknya ya? Nah, ini warna minyak ya. Kok jadi Z? Oke. Ada minyak yang suhunya iya, Awalnya 25 derajat Celcius. T-nya 25 derajat Celcius. Ini dimasukkan ke dalam sini. Apa yang akan terjadi? Suhu campurannya di antara kedua itu, Pak. Nah, apa yang terjadi? Ini akan melepas panas. Ini akan melepas panas. Bola akan melepas panas ke minyak hingga nanti kedua benda ini akan memiliki suhu akhir yang Sama. sama. Kenapa sama? Karena dia berkontak langsung. Gitu. Oke. Nah, berarti T1 mengalami penurunan panas. Jadi si bola besi memindahkan panas sehingga temperaturnya turun dari berapa? 150 ke 25. 4 ke akhir. Terakhir. Iya. Sedang ini menerima panas ya. Memberi. Melepas panas. Sedangkan minyak menerima ya. Sehingga suhunya naik dari 25 derajat Celcius ke T akhir. Nah, ini diasumsikan terjadi secara isobar karena sistemnya terbuka ke udara. Jadi ini kalian cari berapa delta S1-nya, berapa delta S2-nya, kemudian nanti berapa delta S total. Silakan dihitung. Pertama yang harus dicari tahu apa dulu? Q-nya, Pak. Q-nya. Bagaimana mencari kok mencari Q? Mencari Q bagaimana? Ini pakai yang tadi itu kan, Pak, CPLN itu, Pak. Iya, tapi kan T akhirnya belum tahu. Jadi cari dulu berapa T akhirnya. Bagaimana mencari T akhir? Ini kayak jangan di sini deh tulisannya, sorry. Q lepas sama dengan Q terima, Pak. Nah, jadi Q lepas sama dengan Q terima. Oke. Masanya ada, CP-nya ada, delta T ada. bisa dicari kan? Silakan dicoba.
lagi, maaf izin tanya Pak. Ya, silakan. Untuk massa molekul relatifnya besi dan minyaknya ini belum disertakan ya Pak ya? Massa molekul relatif untuk apa? Kilepas yang di dari besi ke minyak kan itu secara isobar ya Pak ya? Hmm. Lalu bentar, saya harus pastikan dulu ya sebentar. Ayo, MR, masalah molekul relatif untuk apa? Untuk apa? Gimana? Bagaimana? Sudah? Izin Pak, Ya. kalau saya oh ini saya mau nanya dulu Pak, ini kan yang rumusnya tes. Ya. Oke, ini rumusnya kan ada CP dikali ln T2 per T1, berarti T2 itu kondisi akhirnya mereka Kondisi ya Pak? akhir, betul. Kalau saya dapat delta S totalnya 196,57 Pak. 196,57. Positif negatif? Positif Pak. Positif. Satuannya apa? Spontan. Satuannya apa? Ya, Satuannya joule apa? per kilogram. Joule per kilogram Pak. Kok joule per kilogram? Kilojoule per Kelvin. Soalnya kan ini, saya di CP-nya dirubah ke joule Pak. Iya, berarti joule per? Lalu ln-nya kan Per Kelvin. T2 per T1. Kelvinnya saling coret.
Kok Calvinnya Atau Iya. salah nih, Pak? kalau di len-nya betul Calvinnya saling coret, tapi di R-nya di CP Iya. kan CP-nya Iya, ada CP-nya betul, Pak. Maaf. Joel Kelvin. Joel Kelvin. Iya. oke, ditampung dulu. Yang lain gimana? Dapatnya sama angkanya? Silakan ditampilkan. Siapa tadi yang sudah berhasil? Saya nggak bisa lihat namanya ya. Siapa tadi yang sudah berhasil? Ini pakai kertas coret-coret, Pak. Oh, kertas coret-coret. Pak. Iya. Bisa difoto, kemudian dikirimkan. Oh, oke, sebentar, Pak. Ini Oke, saya rapikan dulu ya, Pak, coretannya, Pak. Silakan. Sambil menunggu William, silakan yang lain. Mungkin ada yang sudah selesai juga. Ayo, yang lain, bagaimana? Bagaimana? Sudah? Ini bisa menampilkan? Pak, saya izin share ke WA ya, Pak. Iya, silakan. Boleh.
Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, lagi di download dulu. Kita lihat. Oke. Oke. Oke, ini jawaban dari William. Silakan di yang lain coba dilihat apakah sudah betul. Untuk tambahan keterangan itu yang indeks 1 buat bolanya, yang indeks 2 buat minyaknya. Oke, silakan. Lalu TA itu T akhir. Ya. Silakan, yang lain dikomentari bagaimana? Maaf, Pak, izin tanya, Pak. Ya. Itu kan ini asumsi bukan asumsi, emang ketetapan itu Ki lepas sama dengan Ki terima. Lalu kan ini secara isobar. Isobar itu berarti Ki-nya itu sama aja kayak delta H, otomatis itu CP dikali T. Tapi di situ nggak ada N-nya apa ya? Harusnya ada atau enggak? Menurut saya harusnya ada, Pak. Harusnya ada, karena kan masanya diketahui kan? Nah, itu tadi yang apakah masa relatifnya perlu, apakah kurang keterangan? Soalnya kan itu ada besi dan minyak. Sekarang lihat CP-nya satuannya apa? Kilojoule per apa ya? Tadi aku kilojoule Iya, per Pak. Sudah besaran spesifik, Pak. Kan satuannya kan CP-nya kan kilojoule per kilogram kan? Iya, Pak. Maka untuk jumlahnya bukan kita kalikan N, tetapi kita kalikan M, kalikan massa. Oh iya, itu kelewat kalikan M-nya Pak. Iya. Oh, berarti nanti tuh bakalan MC delta T. kilogramnya. Iya, karena kan Iya. kalau di soal sebelumnya Q sama dengan N dikalikan CP kalikan delta T. Kenapa? Karena CP-nya kan 7/2R kan. Satuan R-nya Joule per mol. Sehingga CP-nya Joule per mol Kelvin. Kalau Joule per mol Kelvin di depannya harus satuannya satuan jumlahnya mol. Iya, Pak, paham. Nah, gitu. Jadi William ini kurangnya apa? Kurang M ya, Pak? Kurang M-nya. Jadi M1 CP1 kali delta T1 sama dengan M2 kali CP2 kali delta T2. Oh iya, benar, kurang M-nya. Maaf Pak, ini kesilapan. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Untuk ngitung entropinya tetap ini, Pak. Tetap Kenapa? pakai M. Itu Kenapa? di delta S-nya tetap pakai M, Pak. Oke, tetap pakai. Oh. Kalau jumlahnya diketahui harus dimasukkan. Oke, Pak. Tapi kalau untuk step-nya udah benar ya Pak? Cuman kurang Step-nya M sudah aja, betul. Pak? Step-nya sudah betul. Oke, siap. Kasih Pak. Pak, mau tanya tadi ini kan kita asumsikan dia tuh perpindahan panasnya terjadi secara isobar. Ya. Itu alasannya karena apa, Pak? Karena kayak ibarat kita asumsikan dia bekerja di satu tempat yang sama sehingga tekanannya sama atau bagaimana, Pak? Betul.
Karena di sini tidak disampaikan kondisi tekanannya, maka kita bekerja dalam kondisi tekanan yang konstan. Pak Joni, maaf izin tanya Ya, lagi. silakan. Kalau misalnya di sistemnya terbuka, apakah key-nya ini tidak bereaksi dengan tidak berinteraksi dengan lingkungan juga, Pak? Nah, Bagaimana? gini, jadi ya memang ini soalnya saya buat sangat singkat gitu ya. Sebetulnya bisa juga ada panas yang terbuang ke lingkungan gitu. Kalau ada panas yang terbuang ke lingkungan, maka asumsi Q lepas sama dengan Q terima ini tidak bisa berlaku. Kalau kita asumsikan ada lingkungan, ada panas yang terbuang ke lingkungan, maka Q lepas sama dengan Q terima ditambah Q lingkungan. Gitu. Kalau seperti ini, nanti delta S-nya ada berapa? Ada 3 jadinya. Delta S1, delta S2, dan delta S lingkungan. Nah, di soal ini tidak disebutkan adanya panas yang terbuang ke lingkungan. Sehingga di sini diasumsikan kosong. Tidak ada. Jadi seolah-olah kalau bekerja kalau kita lihat sistemnya gitu ya. Jadi ketika boleh dimasukkan ke dalam sini, wadah minyaknya diisolasi dengan sangat baik gitu. Kemudian ini juga semi tertutup, jadi tidak sampai menimbulkan perubahan tekanan, hanya untuk menahan panas yang hilang. Nah, ini perbedaan panasnya terjadi relatif cepat dibandingkan dengan panas yang terbuang ke lingkungan. Asumsi kondisinya seperti itu. Sehingga panas yang terbuang ke lingkungan bisa dianggap 0. Gitu. Meskipun pada kejadian nyatanya pasti akan ada sebagian panas yang terbuang ke lingkungan. Sedikit, meskipun sedikit tapi tetap ada. Gitu. Tapi untuk memudahkan soal ini ya kita asumsikan tidak ada panas yang terbuang ke lingkungan. Gitu? Permisi Pak, mau tanya. Silakan. Untuk S1-nya itu selain menggunakan rumus yang C-valent itu Pak, apakah bisa pakai rumus yang Q per T-nya itu Pak? Bisa nggak pakai Q per T? Berarti ini kan berarti kita hitung suhu akhirnya, terus kita cari Q-nya pakai MC delta T gitu ya Pak? Nah, terus Q-nya pakai T-nya pakai yang mana? Kalau misal sistem 1 berarti yang pakai T1 ya? Nah, Sistem 1 apa? Nah, nggak Yang bisa. S1? Nggak Oh, bisa. nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Karena sepanjang panasnya berpindah, temperaturnya berubah. Berubah. Jadi kita mau pakai T yang mana? Mau pakai T awal? Nggak bisa, karena di akhir T-nya terus turun. Mau pakai T akhir? Nggak Berarti bisa, karena T awalnya T akhir ya Pak? nggak bisa, karena T-nya terus berubah. Oh, nggak bisa ya? Jadi kita tidak bisa menghitung langsung Q per T. Kenapa? Karena T-nya berubah. Karena T-nya berubah. Gitu. Oke. Ya, gitu Makasih ya Pak. Yuk. Sehingga kita turunkan dari dq per T ini. Sehingga karena T-nya berubah, T-nya ini menyesuaikan dengan perubahan Q-nya nanti. Gitu. Berarti nanti nih rumusnya N kali CP kali len T akhir per T awal kan Pak? So, ya, betul. Gitu. Silakan ada pertanyaan lain?
Oh ya Pak, ingin tanya Pak, untuk N-nya itu berapa ya Pak untuk N ini? Ini bisa N, bisa M, tergantung dari kok R sih? CP MC, bukan R ini, CP. MCP Pak harusnya. Harusnya itu Pak. Tergantung dari CP-nya. Kalau CP-nya Joule per mol Kelvin, maka di sininya mol. Si satuan ininya ke mol. Tapi kalau CP-nya Joule per kilogram Kelvin, maka satuan jumlahnya adalah massa. Gitu, tergantung data CP-nya. Oh begitu ya Pak. Iya. Oke. Kan nanti ini Terima kasih Pak. digunakan untuk mencoret ini. Oh berarti patokannya dari konstan dari besaran dari CP-nya ya Pak. Betul. Oke. Kalau soal ini hasil akhirnya Joule per Kelvin ya Pak? Karena masanya ada, berarti kilogramnya akan hilang. Tinggal nanti apakah Joule per Kelvin atau kilojoule per Kelvin, tergantung kamu ngitungnya gimana. Oh ya Pak, saya masih nggak paham kenapa bisa diasumsikan ini tuh isobar. Karena di sini kita tidak menceritakan kondisi tekanannya, diasumsikan tekanannya konstan. Oh, berarti ya apa yang nggak dibilang dianggap konstan gitu ya Pak? Ya. Oh. Ya. Pak. Ya. Ini kan kalau misalnya kita lihat, kita asumsikan ini isobar, karena misalnya kita anggap kita menuang besi itu ke minyak di tempat yang sama, sehingga pada tempat yang itu tekanannya sama kan. Ya, betul. Tapi kayak apakah kedepannya akan ada kemungkinan soalnya itu misalnya dia isohor, pakai isohor, atau Bisa bagaimana saja. Pak? Apakah Bisa ada? saja. Tapi nanti kalau kondisinya gini, kalau minyak ini kan ini nggak kalau asumsikan di tempat ini kan dituang dalam kondisi tempat terbuka. Kalau tempat terbuka artinya tekanannya sama dengan tekanan atmosferik. Tapi kalau kondisinya lain pasti akan dibilang. Pasti akan dituliskan di soalnya. Ya, baik, Pak. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Jadi berapa jawabannya? Ada yang sudah dapat? Suhu campurannya 46,51 nggak, Pak? Celcius. Celcius. Yang lain gimana? Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Oke, sama. Kalau ada yang sama berarti chance untuk benarnya tinggi. Terus delta S-nya berapa? Kalau T-nya sama, harusnya delta S-nya juga sama ya. Delta S-nya positif atau negatif? Delta S-nya positif, Pak. Positif. Prosesnya spontan atau enggak? Spontan, Pak. Spontan ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Silakan. Saya tidak akan menambah materi lagi karena sudah habis waktunya. Dan setelah ini akan ada, kalau kalian tertarik, nanti jam 9 itu ada apa namanya webinar tentang
Kemurgi. Kalau kalian tertarik bisa nonton YouTube-nya. Bentar, saya share linknya di sebelah mana ya? Ini aja. Kok muncul? Nah, oke, itu linknya. Kalian bisa nonton ini di YouTube. Kalau tertarik dengan pengen tahu apa itu Kemurgi, apa itu bioenergi, apa itu Kemurgi, silakan boleh join ke sini. Mulainya jam 9. Oke? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mau konfirmasi aja, Pak. Ini kan itu tadi yang awal kita kan pakai asumsi pakai Ki lepas sama dengan Ki terima. Ya. Nah, yang Ki lepas itu sama apa? Kalau diuraikan lagi yang betul itu CP dikali T1 dikurangi T akhir atau CP dikali T akhir dikurangi T1, Pak? Itu yang melepas atau yang menerima? Yang melepas. Kalau melepas, kalau yang melepas, T akhir, Pak. Sorry. Ya, jadi gini, sebetulnya gini. Ki itu selalu T awal, T akhir dikurangi T awal. Gitu ya. Ki itu selalu T akhir dikurangi T awal. Tapi kan kalau T akhir dikurangi T awal, Ki lepasnya akan negatif kan? Iya, Pak. Sebetulnya gini. Bisa juga. Sebetulnya kalau konsepnya mau konsisten, harusnya jadi Ki lepas sama dengan minus Ki terima. Nah, Ki-nya apapun itu selalu M kalikan CP kali T akhir dikurangi T awal. Ini kalau mau konsisten ya. Jadi nanti yang ini, yang Ki lepas ini, M kalikan CP besi dikalikan T akhir minus 450 sama dengan minus Ki terima M kalikan CP minyak kalikan T akhir minus 25. Gitu. Kalau mau konsisten seperti ini, biar nggak bingung. Tapi jangan lupa nanti ada ininya. Sama saja, nanti kan kalau yang dikali negatif, ini kan nanti akan dibalik. Secara matematika sama aja sebetulnya. Hanya agar konsisten dengan pemahaman kita bahwa Ki itu selalu akhir ruangi awal, bisa ditulis seperti ini. Oke? Jelas, Pak. Tapi kalau misalnya kita asumsikan yang tadi, yang Ki lepas kan dengan Ki terima, maksudnya kan nilai mutlaknya bakalan sama kan, Pak? Betul. Kalau dimutlakan, kan, sama. Ya. Ya. Tapi kan itu yang Ki lepas, kayak aku pikirnya itu karena di T2 itu dia itu kan bakalan lebih rendah karena pada saat itu suhunya setimbang kan. Berarti nanti harusnya kan kayak intinya T2 lebih kurang dari T1, intinya kayak gitu-gitu aja kan, Pak. Yeah. Terus samakan Ki terimanya, jadi kayak nanti suhunya itu yang setimbang lebih besar dibanding T1. Jadi kayak nanti ketika disamakan kayak sama aja gitu, Pak. Betul, soalnya sama aja. Agak bingung kalau misalnya ya, sama aja sebetulnya. Nanti tinggal mau dimutlakan. Kalau dimutlakan semuanya pasti semuanya mana akhir mana awal pasti sama. Gitu. Ya kan, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi kuliah sampai di sini. Yang mau ikut melihat seminar atau webinar tentang Kemurgi bisa nonton di YouTube di link yang saya berikan. Gitu. Siapa tahu ada yang tertarik. Meskipun kalian perminyakan, siapa tahu tertarik di bidang bioenergi, dipersilahkan.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah sampai sini. Terima kasih dan sampai ketemu minggu depan.